Padahal betapa indahnya orang berjalan dari pasar ke pasar. Sudah tidak ada. Sekarang orang berbelanja dalam diam. Lalu dihimbau-himbau, belanjalah ke warung tetangga. Belanjalah ke... kerambil den. Dan dulu yang bunuh, kini yang suruh. Hold me close till I get up. Time is barely on us. Orang rindu masa lalu untuk hal-hal baik, tapi tidak mendapat jalan ke sana. Maka muncullah empire-empire. Kisah-kisah masa lalu itu indah, lebih indah dari sekarang. Bagaimana orang menjadi pemimpin, bagaimana orang membangun rumah, bagaimana orang membangun sawah. Cerita itu tidak ada. Sistem pertanian di Minangkabau itu memang tidak sebagus di Bali. Tetapi mereka turun ke sawah, membuat air, mengalirkan air dari atas sampai ke bawah itu serentak. Sistem ekonomi di setiap negari atau 1 lewat 2 negari ada pasar yang sekelilingnya itu bergiliran harinya dan hari terakhir ada di kota kabupaten. Itu sebabnya dulu ada namanya Galeh Kumango. Kehidupan rakyat kecil terjamin. Dia menjual pentul, menjual jam, menjual cincin, menjual buah baju atau kancing baju, menjual berandas, menjual jarum. Galeh Kumango hari ini sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Padahal betapa indahnya orang berjalan dari pasar ke pasar. Sekarang orang berbelanja dalam diam. Lalu dihimbau-himbau, belanjalah ke warung tetangga. Belanjalah ke... kerambil den. Dan dulu yang bunuh, kini yang suruh. Ada saja. Kebudayaan Minangkabau itu adalah kebudayaan perkawanan, persahabatan, dan kekeluargaan. Itu yang dibangun oleh kebudayaan itu. Kemudian rusak. Kita juga yang merusak. Romansa masa lalu dengan keadaan hari ini itu memang dialami oleh banyak orang yang merindukan agar Minangkabau ini kembali indah, menolong Sumatera Barat yang rata-rata air. Maksud rata-rata air ialah maju tidak, mundur pun tidak. Orang maju kencang, dia maju lambat. Orang punya jalan tol sudah selesai, dia belum. Apa jalan tol perlu? Apa tidak merusak pertanian? Apa tidak merusak kebudayaan? Kerambil muda di atas atap. Perlu. Itu mempercepat pergerakan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain. Jalan kereta api perlu untuk membuat romansa kebudayaan semakin bagus dan pergerakan orang dari kota ke kota semakin lancar. Sama dengan pesawat terbang. Banyak sekali keluhan dari perantau ketika dia pulang, kok Minangkabau sudah berubah? Keluhan itu wajar, karena dia pergi dulu, 20 tahun lalu dia pergi. Yang dia bawa adalah dalam ingatannya adalah sistem 20 tahun lalu itu. Kan kebudayaan itu tidak statis. Begitu 20 tahun sekarang, banyak yang berubah. Juga cara berbahasa. Lalu dia kecewa. Nah, kekecewaan itu harusnya diobati oleh formasi tentang kebudayaan yang baru hari ini dan oleh dirinya sendiri. Sehingga tidak terjadi lagi problem antara rantau dan ranah tentang kita lah berubah lah, banyak nulisan anak kemanakan kita lah merdeka kini, Allah keluar malam dan segala macam. Dia berubah dengan sendirinya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Karena memang kebudayaan itu hidup. Nah, karena kebudayaan itu hidup, banyak yang berubah. Yang berubah itu yang tidak sesuai dengan 20 tahun lalu. Kalau kita ingin berajal bahasa Minangkabau lamo, tamuilah perantau-perantau yang 30 tahun lalu pergi, dia akan berbahasa Minang 30 tahun lalu yang hari ini kita tidak tahu artinya. Berterima kasihlah kepada perantau itu yang masih mengingat kata dengan kata bahasa Minang lamo, dan kita adopsilah itu. Atau pergilah ke Negeri Sembilan. Bahasa Minang abad lalu itu ada sama dia. Nah, adopsi. Jadi kita satu sama lain jangan menyalahkan. Ini akibat suasana batin alam yang berkembang, terjadilah perubahan. Perubahan Minangkabau itulah yang kita alami. Yang salah kita memahami kebudayaan kita. Kalau kata orang rantau, orang Minang sudah berubah, kata orang Minang, orang rantau sok-sok kata Tuhan saya. Jadi itu tidak nyambung. Dia rindu akan masa lalu. Kita sedang berada di masa kini yang tidak tahu akan masa lalu. Siapa yang mempertemukannya? Budayawan, pemerintah.
Itu yang tidak kita bangun. Tidak dibangun, siapa yang bangun? Elkam misalnya. Elkam itu ada di setiap kabupaten kota, ada di kecamatan. Datu-datu itu kalau berhimpun dahsyat, Pak. Dahsyat untuk cepat pembangunan kebudayaan ini. Tapi dahsyat-dahsyat saja tidak bisa. Teman saya namanya dahsyat. Dahsyat itu harus ada anggaran. Dikasih anggaran. Masa tidak dikasih anggaran, jalan-jalan pakai anggaran? Ini yang saya tidak masuk akal. Kasih dia untuk program kerja, dibiayai. Jangan apa program kerja yang dibuat oleh Elkam, oleh MUI, dianggarkan oleh DPRD, bukan gubernur saja, bukan bupati saja. Dipasok sama-sama. Ini kekayaan kita, datuk-datuk kita. Kita ini kan orang desa juga, orang kampung juga. Apa bupati, wali kota, gubernur, anggota DPRD itu datang dari langit yang ketujuh lalu turun ke bumi? Tidak kan? Bah kampung mana nagari bersosok baju rami. Minimal kampung serang bangun. Nah minimal tuh harus diberi anggaran lah, beransur-ansur sedikit. Tahun demi tahun mungkin dirumuskan oleh gubernur dan DPRD, bupati dan wali kota dengan DPRD sehingga dapat formulanya. Dengan demikian kekayaan intelektual, kekayaan batin orang Minangkabau itu bisa dibangun, bisa eksis. Bagaimanapun caranya, pasti wakil-wakil kita dan pemerintahan punya akal. 1000 akal, bisa lah orang Minang ini cerdik-cerdik. Bisa ditolong kalau mau. Nah, kalau tak mau ya segala. Malam hari. Kalau malam hari sudahlah. Tidak ada lagi akal. Habis akal. Sampai di sini dibuatnya. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan real adalah apa?